وصحبه أجمعين. قال تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul Azim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, karena dengan nikmatnya sampai malam ke-12 Ramadan, betul Bu ya Pak, 1444 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 1 April 2023, kita dapat berkumpul di Masjid Al-Mukhlisi, Jalan Coklat, Tunas Simalingkar, Medan yang kita cintai. Yang kedua, selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, tidak ada lagi nabi telah beliau. Yang saya hormatin tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, para alim ulama, cendekiawan yang ada di Masjid Al-Mukhlisi ini. Yang saya hormati pula orang-orang tua kami, bapak-bapak kami. Yang saya hormati pula ibu-ibu kami. Yang saya hormati pula remaja-remaja. Mana nih remajanya ini? Ini yang gawat ini. Apalagi tadi Bapak BKM telah mengumumkan bagaimana remaja ini diawasin untuk aktif di masjid ini, menjadi problem kita juga, Pak. Enggak di mana-mana, di tempat saya juga. Oh, yang belum memperkenalkan diri Pak ya, nanti tak kenal maka tak sayang. Sering lewat sini ya Pak Ustaz ya, cuma nggak pernah masuk sini. Inilah baru itu mengganti kami dah. Saya Julfahmi Medan, tinggalnya di Jalan Bunga Wijaya Kusuma, Pasar Ampat, dekat Masjid Al-Ikhwan Padang Bulan Medan. Jadi dekat Buil, dekat gereja GKP. Nah, itu namanya Al-Ikhwan. Kenapa dibilang Julfahmi Medan? Saya dulu pernah di Gontor, Jawa Timur. Selesai dari Gontor pesantren itu tidak selesai. Saya melanjutkan ke Al-Amin Pondok Pesantren Madura. Tamat sana 5 tahun di Sumeneb. Walaupun pondok saya Pak Ustadz dikelilingi oleh orang-orang NU semua, basis NU, Banser, Ansor, tapi pondok kami nggak bisa menjadi NU. Nah, itu pula mengajar habis itu saya di Malang, diletakkan di pendidikan pengajaran di Muhammadiyah. Tapi bisa kita masuk. Nah, kenapa kiai saya pula memfasilitasikan bahwasanya pondok ini untuk semua golongan. Jadi diajari semua, mau dicikir, mau apa, kita diajari semua. Jadi nggak pernah kita susah untuk beradaptasi. Jadi kalau cuma NU itu kan Jawa Timur, di sini Al-Wasliyah. Nah, jadi nggak ada sama semuanya. Jadi itulah, karena sana ada 2 di Fahmi, satu dari Aceh, satu dari Medan. Nah, saya juga dari Medan. Jadi untuk gampang ada 2. Seperti di sini ada Pak Paino. Pak Paino mana ini kan ada 2 kan? Jangan ketukar pula nanti suaminya kan. Itu dipanggil sama ibu Pak Paino. Ada 2 di masjid. Nggak tahu nyala Pak Paino sana. Kok panggil aku ya? Saya panggil Bapak. Nah, tapi ada Pak Paino, Pak Poino Jalan Coklat. Coklat 1. Nah, jadi untuk mengenalkan, ini pasti ada nih. Namanya sama semua nih kan? Enggak Pak? Oh enggak. Masya Allah. Mantap. Alhamdulillah. Saya suruh tadi Adinda ini untuk memvideokan, maksudnya kalau nanti kapan-kapan saya kesini, saya akan lihat lagi. Saya sering, nggak saya videokan. Ketika saya datang ke musola ke masjid, Pak BKM, Bapak yang dulu di sana itu yang mana Pak? Yang mana katanya? Saya bingung menjelaskannya. Siapa namanya lupa kan? Yang dulu sering ngomong-ngomong sama saya. Masuk lagi saya kedua, aku nggak jumpa Bapak itu. Rupanya itu bukan meninggalkan kita, meninggalkan kota Medan pindah gitu ya. Alhamdulillah itu. Takut dari sini kan. Kalau nggak di video nanti saya tanya lagi, Pak ini bapaknya mana? Yang mana kata lagi? Kok tahu kan ini? Coba tuh video kan tadi dah, sampai ke belakang lihat dulu. Makanya ramai nggak? Ya nampak nanti saya nampak kawan-kawan. Tengok ini. Masjid Al-Mukhlisin ramai sampai malam ke-12 luar biasa ramainya. Sampai ke belakang dia video kan tadi dah. Kalau mau nanti di YouTube Julfahmi Medan saya itu. Di masjid kami separuh Ustaz hilang. Separuh sudah hilang. Pertama semangat luar biasa, hilang kita.
Kadang-kadang kita ini ibadah ini belum ibadah fokus kita, masih ibadah angin-anginan. Jadi bagaimana Allah akan memberikan kita la'allakum tattaqun? Gak akan dapat ini Bu. La'allakum tattaqun ini Allah gak dapat. Kata Imam Asy'ari, kalau bisa meraih la'allakum tattaqun itu harus bekerja keras. Contoh, kita bagaimana kita bisa menjadi orang kaya? Kan kita tahu kayanya, wah setelah kita besar kaya. Padahal orang kaya itu setengah mati dia mengumpulkan duit. Betul Bu? Setengah mati jualan kue. Makanya ada orang jualan kue kecil-kecilan, sekarang jadi pengusaha kue besar. Insya Allah luar biasa kue. Masuk ke masjid sana jadi pengusaha kue besar. Ceritanya dari awal setengah mati jualan kue. Itulah Allah tattaqun. Kalau dia nggak sungguh-sungguh nggak akan dapat. Apa begini juga? Kalau kita nggak bersungguh-sungguh menggapai la'allakum tattaqun, Ramadan ini untuk tidur-tiduran, Ramadan itu malas-malasan, nggak akan dapat Bu. Kemarin waktu kita masuk Ramadan, berdoa nggak? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balligh umurana fi Ramadan. Allah betul kan Bu? Berdoa kita, ya Allah, muliakan Allah kami di bulan Rajab, sampaikan ya Allah umur kami di bulan Ramadan. Menangis. Ya Allah, menangis. Yang menangis kemarin itu mana sekarang ini? Mau tanya dulu. Iya, tempat kami Pak menangis luar biasa. Aduh, ya Allah, rindu di Ramadan. 2 malam, 3 malam hilang. Ini meleceh Allah. Betul nggak? Kan udah Allah kasih kan? Ayah lo mau menggapai Ramadan ini. Tengok, ada umur ada, umur Allah berikan. Tapi kesehatan nggak mencukupi. Nggak bisa sampai ke minimum di sini Pak. Pak kami ada Pak Rasmin, cukup umurnya 2 malam hilang, 2 malam tidur. Hari ini nggak ada kena asam urat, umur cukup, Allah berikan, udah, tapi malas, tinggal sampai. Jadi Allah berikan nikmat Ramadan ini kan luar biasa dan pilihan ini, orang pilihan lah Pak. Sama kayak tes PNS kita, betul nggak? Apa orang mau masuk TNS itu diterima semua itu? Enggak. Apa mau masuk tentara Polri itu diterima semua? Ustaz, enggak kan? Enggak. Diseleksi lagi. Ini orangnya panjang, tapi rabun warna enggak lulus. Itu yang ngetes Pak Ustaz. Tuan-tuan guru semua nih, yang ngetes itu cuma manusia. Dan enggak lulus apa? Apalagi yang ngetes Allah, ya Allah, sedih kita. Maka bergembiralah orang ini hari ini. Jadi kapan lagi kita mau gapai Ramadan? Ayo kapan? Belum tentu umur yang akan datang Allah berikan lagi, nggak ada. Jangan-jangan udah tertulis kita. Pak Paino, Pak Poliman, Pak Ngadiwin, orang harus mana namanya? Udah nggak ada lagi. Tahun-tahun udah hilang itu nggak ada lagi. Nggak ada. Kenapa? Udah khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia yang bagus, yang baik kata Rasulullah, Allah memberikan umur yang panjang, tapi dia pandai mempergunakan umur itu. Pandai dia. Saya Bu, bulan 4 ini 50 tahun. Kalau kita tarik garis Rasulullah, 13 tahun lagi jatah saya. 13 tahun lagi. Mertua saya 1938, sekarang berada di kalau di masjid Polonia agak jauh ya ke masjid Ibrahim. Jadi kalau bulan puasa pilih tempat saya dekat rumah saya 2 masjid. 1938 umurnya. Makan sahur aja jam 3. Belum orang imsak ke masjid, udah datang ke masjid. Sholat sunat duhanya luar biasa. Puasa nggak pernah tinggal. 1938 belum Indonesia merdeka. Namanya Boru Simatupang. Kalau nggak percaya ibu lihat saya. Kapan mau saya bawa di masjid saya. Ibu-ibu yang lainnya yang umur 49, 50, 38 yang sakit kakinya, yang begel, yang berkoro, yang beli kalah sama beliau. Malu sama beliau. Yang udah tua hebat. Saya orang Aceh. Ini orang kita Batak. Dia kata bini saya, Bi, nanti kita ambil, mudah-mudahan kita jumpa di surga ya. Saya nggak mau, dia bilang capek dari orang kata.
Tapi dari nanti Ramadan ini umur aja. La'allakum tattaqun tuh nggak akan dapat kalau nggak bersungguh-sungguh. Allah berikan umur, hari ini umur Allah berikan. Kemana kita pergunakan umur itu? Umur itu kayak es, Pak Ustaz. Enggak kita pakai mencair, dipakai mencair. Hari ini kita nggak ke masjid, umur kita kan tak jalan kan? Hari ini kita beribadah, umur jalan terus kan? Nggak ada pengaruhnya dengan umur itu, tetap jalan dia. Maka puasa ini, Ramadan ini untuk orang yang cerdik. Orang yang cerdik. Ini Ramadan sebentar lagi akan tidak terasa nih Pak. Besok malam tiba-tiba Lailatul Qadar. Tiba-tiba tinggal 2 hari lagi. Ya Allah, begitu cepat perjalanan waktu. Cepat nggak? Cepat. Maka kalau hari ini yang masih kena penyakit apa ini segala macam dipaksa lah dulu. Baik. Kenapa kita nggak yakin dengan Allah dan Ramadan ini? Kita kan mengke ini, Pak. Sedikit malas lah. Apalagi nanti udah mau menjalan-jalan itu kan datang cucu dari Jakarta ya, datang ini. Kayak beli kembang api sih, mau dengan cucunya beli kembang api. Apa kata Pak BK tadi yang pernah melihat terbakar orang. Saya sedih juga hari ini. Ini remaja kita nggak ada nih, nggak enak saya. Saya kalau ada remaja tuh semangat saya. Kenapa? Remaja ini tak motivasi. Laki-laki nggak ada nih. Kemarin saya bilang, ada di gunting sana yang jadi bilang orang tua pulang. Subhanallah kirma. Hawan nama itu. Salatnya cuma 3 rakaat. Jam berapa itu selesai? Kita potong minum dulu. Subhanallah. Waktu lagi ya. Mati aku. Saya bilang sama anak remaja ini mana? Payah ini Pak Ustaz. Kenapa? Berantem sama BKM. Kata kemarin mesti sama BKM. Uang itu semua. Yang aja uang. Nggak mau dikasih sama anak. Anak-anak bilang pulang. Ribut saja sini kerja. Pas saya mau datang pertama tuh. Assalamualaikum. Pulang. Ribut. Kan anak kan biasa. Lagi makan kue, buka puasa itu biasa anak-anak dengan datang. Wah itu aku nggak dulu. Pulang ribut aja di sini ya. Soal ribut lagi. Waduh, aku sudah baca. Ubah juga yang ajar. Iya. Rasa kalau nggak ada aku imam dah wah itu jalan. Wah, ini. Begini. Kita ini bukan bilang apa. Ini generasi kita kan generasi kita nggak selamanya loh di masjid ini. Ini nggak selamanya, betul ya? Taruh berapa tahun lah kita? Saya aja jatah saya udah 13 tahun. Bapak berapa tahun lagi jatah? Tanya juga bersih. Bapak, apa kita buat selama ini aja? Enggak bu. Kita ini kalau si Malingkar ini hidup, kita sampai minoritas ya nih bu. Mau cerita lah kalau si Malingkar minoritas kita nih bu. Dulu aja tahun 70-an banyak muslim di sini. Kita minoritas. Jadi kalau kita persiapkan generasi untuk yang akan datang, saya harap ini Masjid Al-Mukhlis ini kalau bisa nih 100, 500, 1000 tahun akan ada generasi generasi sejarahnya. Dulu yang jadi BKM-nya Pak Tarigan namanya gitu kan. Pak Tarigan terkenal kita sama anak-anak itu, catat dalam sejarah ya kan. Dulu segala macam jadi terkenal. Anak-anak itu punya cerita, bangga dia bahwasanya atuk dia itu pernah pengurus masjid. Jadi kalau generasi anak-anak kita nggak ada ini, apa bisa bertahan di sini? Al-Fatih, pembuka kota Konstantinopel, Turki, 19 ketika itu tahun berapa dibukanya untuk kerajaan Turki 1924. Tahun berapa dibuka itu? 14 berapa lupa saya. Dia katakan begini, kalau dalam masjid, kalau di masjid tidak ada suara anak-anak lari-lari segala macam, itu masjid itu nggak akan panjang itu. Tapi kalau ada masjid itu lari anak sana segala macam dia ramai suara anak-anak itu, ya namanya anak-anak. Kita nggak pernah kecil dulu. Anak-anak itu berjadi bertahan lama. Tahun 70-an gimana Pak? Enak kan? Yang anak-anak lah, yang bawa sarung lah segala macam ini kan datang lah ke sana bawa obor. Ada nggak sekarang? Nggak ada. Ada tahun 70-an itu. Nggak ada lagi generasi-generasi. Kita khawatir akan kehilangan generasi anak-anak remaja kita nih. Jadi kalau seandainya tengok ya, rumah ibadah yang tempat lain. Saya pernah dekat kawan, tapi ya rumah ibadah tempat lain, saya kan dekat. Ya. Karena saya mengantar saya ke pesantren pun kalau saya bukan muslim.
dengar ceramah Johnny MJ tahun 88, saya kan di Yerusalem. Dia senang dengar ceramah sama kami, dengar saya ceramah. Tapi nggak ada daya, kan saya paksakan. Pribadi dia senang di antara saya bilang. Ketika orang itu ke gereja, segala macam mengatakan, orang itu semangat kali berumah ibadahnya itu. Diajak anak-anak itu, ayo dikasih permen supaya mau berumah ibadah itu. Ayo, ini baik katanya. Ini kayak kita dikasih permen, anak-anak tertarik supaya mau datang ke tempat rumah ibadah tersebut. Dikasih permen coklat. Jujur bu, rame rumah ibadah itu. Anak-anak yang nggak pernah ini anak orang itu dikasih nanti kita kasih coklat, kasih bubur, datang. Ibu lagi pelosotan di belakang. Aja main pelosotan di belakang. Siapa tahu 50 akan datang. Dia jadi pemimpin situ. Hari ini main pelosotan ya. Tahu kita anak-anak itu yang mau tunjuk entah ada apa. Itu yang beri kejuan. 40 tahun yang akan datang ya. Saya mau undang Putri Mami Medan. Kita mampus-mampus saya mau jalan. Udah masih ada yang lainnya nggak salah kan bawa malah. Entah bukan yang lainnya terserah saya kan. Saya mau undang lagi 40 tahun yang datang. Udah Pak. Jadi itu masalahnya Pak. Jadi kalau rumah ibadah kita ini segala macam datang, hei, kau pulang. Mana kita? Mana generasi kita yang akan datang? Ayo kita buat hari ini bagaimana orang yang cinta masjid. Bagaimanapun orang yang cinta masjid, pada cinta masjid dulu, baru kita bina. Itu tanggung jawab kita. Kalau yang orang tua-tua yang beribadah tenang, ribut kali buka orang itu, namanya anak-anak, gimana nggak ribut? Kita bina anak-anak, gimana supaya tertib segala macam. Apa kita dulu nggak anak-anak? Rasa kita dulu lebih parah lagi. Karena nggak ada saksi sejarah aku dulu yang pernah hidup. Kalau ada dulu yang masih hidup dia, ceritakan tuh bagaimana Wak itu parah sekali ini. Panjatnya itu benar lompat dia. Nah, gitu kan. Tapi ini saja. Ini saja. Nanti mudah-mudahan intinya mari la'allakum tattaqun itu kita kuatkan. Dan saya harap mulai besok tolong bawalah anak-anaknya ya. Nah, ibu-ibu ya, tolonglah bawa. Biarkan aja dulu duduk situ mereka enggak sholat biar situ dulu. Yang penting mereka mau ke masjid, ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan nanti pengganti kita, pengganti Wak nih. Jangan aku Wak ini aja yang nanti. Iya kan? Nah, pengganti dosa, ya. Yang bisa saya sampaikan, nilai taufiq wal hidayah.